biasa. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa dulu ya anak-anak. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, semoga dengan mengawali kita berdoa, pembelajaran kali ini bisa diserap, bisa lebih baik, dan anak-anak semuanya bisa lebih mengembangkan ilmu-ilmunya di sini. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Nanti yang suka namanya masukkan. Muhammad Syahrul Mubarak, Alif, Gio, Pati, Raka, Yas, Arwa, Isa, Haika, Ujang. Ya, saya. Ada yang lupa absen? Siapa? Oh iya, lupa ya. Ya ada ya. Nah, baik. Di pertemuan sekarang, Bapak akan mencoba menceritakan kisah. Di antaranya kisah-kisah para wali Allah. Ada salah satu wali Allah yang garis keturunannya yaitu dari Rasulullah SAW, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa beliau? Beliau adalah generasi keempat dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau adalah garis keturunan keempat dari Rasulullah SAW. Jelasnya dari Syekh Fatimah. Siapakah beliau? Beliau adalah ulama besar, pemimpin ulama di zaman dulu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini terkenal dengan karomahnya. Nah, salah satu ulama besar, salah satu ulama yang benar-benar mewarisi beberapa akhlak-akhlak dari para nabi. Nah, salah satu cerita yang akan Bapak sampaikan kepada adik-adik semuanya, yaitu kisah beliau ketika masih seumuran kalian, ya, dan mana beliau ingin menuntut ilmu, ya. Judul garis besarnya adalah kejujuran beliau, kejujuran akhlak yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semasa kecil, seumuran beliau. Baik, kita langsung saja simak. Nanti akan ada pertanyaan, akan ada ribut anak-anak semuanya. Yang bisa menjawab nanti mendapatkan ribut. Baik, disimak ya. Cerita ini, kisah nyata yang diambil dari kitab ulama besar tentang Manqubah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diceritakan bahwa beliau akan diberangkatkan oleh ibundanya ketika berumur 10 tahun. Kemana? Yaitu dari kota Baghdad ke kota yang lain, yang mana beliau dititipkan karena dengan penuh kesederhanaan hidupnya, karena hidupnya penuh dengan tidak kemewah-mewahan. Jadi beliau oleh ibundanya dititipkan kepada saudara yang akan berangkat kepada kota Libanon. Nah, kalau dulu itu berangkatnya itu bergerombolan ya. Jadi ada yang bawa harta, bawa makanan dan lain sebagainya. Nah,
selalu mengiang-iang dalam hatinya. Ibundanya berkata, "Nah, ibu akan titipkan engkau pada saudara yang berangkat ke Libanon." Ini catatan yang paling penting menjadi apa? Yaitu kejujuran. Hidup harus jujur, sebaik apapun tetap harus jujur. Ya. Ketika jujur itu harus benar-benar sakit, tetaplah teguh dalam kejujuran. Nah di sana diberangkatkanlah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menimba ilmu. Nah, ketika itu di perjalanan beliau dan sekelompok saudagar itu bertemu dengan perampok. Nah di sana cemas, ya. Kenapa? Karena sekelompok saudagar itu akan mungkin habis dari sebagainya hartanya. Semuanya terjatuh pisau oleh para perampok. Begitupun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ditodong, semuanya sudah ditodong. Giliran beliau, seorang anak yang berusia 10 tahun seperti kalian, ditodong. Ditodonglah di sana. Dan oleh perampok itu ditanya, serahkan uang itu, serahkan uang yang ada di dalam saku kamu. Dan seketika dia membuka bajunya, mengambil uangnya, dia keluarkan dan dia berbicara, "Wahai Pak, saya adalah orang yang tak punya, orang yang dibekali hanya sedikit. Mohon kiranya Bapak tidak mengambil harta ini. Tapi ketika ini harta diperlukan oleh Bapak, ya saya berikan. Biarkanlah saya hidup dengan apa adanya." Di sana dia berpikir, si perampok itu, kenapa orang ini sampai mengeluarkan uangnya? Kenapa tidak dia sembunyikan dan sebagainya? "Wah yang kecil, kenapa kamu tidak sembunyikan uang itu? Atau kamu taruh di mana aja?" Enggak, karena titipan yang orang tua saya kasihkan sama saya, bicarakan sama saya. Bagaimanapun sesulit apapun, tetap saya harus jujur dengan keadaan yang ada. Dan saat ini saya tidak mau berbohong. Inilah bekal yang diberikan oleh ibu saya, yaitu saya harus jujur sejujur-jujurnya. Dan ini bekal yang diberikan ibu saya hanya sedikit. Di sanalah perampok itu terbuka hatinya. Perampok itu sadar dan menangis memeluknya. Dipeluklah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh perampok itu. "Nah, engkau sungguh mulia, engkau tidak berbohong. Apa yang dikatakan oleh ibundamu engkau taati, engkau berbakti. Saya di sini hanya seorang perampok yang penuh dengan dosa dan sebagainya." Di sanalah perampok itu tobat dan gerombolan itu, semuanya gerombolan perampok itu diarahkan untuk bertobat. Dan tidak jadi merampoknya, langsung pergi. Nah di sanalah terselamatkanlah sekelompok saudagar yang pergi ke Libanon itu oleh kejujuran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah jadi anak-anak, ringkasan cerita tersebut itu sangat penting. Kejujuran harus ditumbuhkan oleh kita. Kejujuran harus ditanamkan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang baik karena modal kejujuran. Modal hidup kita itu adalah jujur. Sampaikanlah walaupun itu pahit. Nah itulah kejujuran. Nah baik teman-teman, menyimak ya ceritanya. Bagaimana? Adakah pesan moral atau tangkapan yang anak-anak tangkap dari kisah itu? Kita itu harus seperti apa atau dan sebagainya? Ada yang mau
anjuran kita akan menjauh kepada yang lebih baik.